Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan izin dan takdir Allah, Allah memberikan kepercayaan kepada kita umur yang panjang, nikmat yang begitu besar, yaitu nikmat iman dan Islam, sehingga pada siang ini kita bisa hadir, bisa kembali melaksanakan sholatul Jum'ah yang diwajibkan oleh kita semua. Mudah-mudahan amal soleh kita dari pagi hingga siang ini, zikir kita, tasbih kita, solat sunnah kita dan lain-lainnya dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Enggak bosan-bosannya khotib setiap hari Jumat dimanapun khotib menyampaikan mau'izatul hasanah, khutbah Jumatnya tidak ketinggalan, yaitu marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita, karena iman dan takwa inilah modal hidup kita. Kebahagiaan dunia tanpa iman, ekonomi kita akan merosot. Tanpa iman, rumah tangga kita tidak akan harmonis. Tanpa iman, kita bermasyarakat tidak akan menemukan rasa kebersamaan. Bahkan berbangsa dan bernegara, tanpa iman tidak ada rasa persatuan dan kesatuan umat. Oleh karena itu, iman ini harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tak terasa kita ada di tanggal 19 Rabiul Awal 1470 Hijriah. Masih suasana kita sepakati, ulamanya mengati bahwa di bulan ini adalah lahirnya seorang pemimpin dunia dan akhirat, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di Pejaten Barat ini, kalau kagak ngadain maulid kurang sedep. Ibarat kata kita nyayur nggak ada bumbu garamnya, nggak ada tambah-tambahannya, kurang sedep. Tapi alhamdulillah dimanapun masjid dan musola, majlis taklim menyelenggarakan maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki kemuliaan, laulaka ya Muhammad kama khalaqtul aflak. Kalau bukan karena engkau ya Muhammad, laulaka, kalau bukan engkau ya Muhammad, dunia ini tidak akan diciptakan. Itulah kemuliaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siti Aisyah pernah ditanya oleh sahabat, ya Siti, apakah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dengan secara diplomatis,
Istri Rasulullah SAW menjawab, khuluquhul Quran, akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Jadi kalau kita ingin mengikuti jejak Rasulullah SAW, sudah tercatat, sudah ada, sudah Allah taruh di dalam Al-Quran. Kira-kira kalau kita lihat data yang ada di Indonesia, jangankan dunia, di Indonesia berapa banyak orang yang bisa baca Al-Quran, baik secara makhrajul hurufnya, baik bisa dengan yang biasa-biasa aja. Kadang sekarang ini, dewasa ini 2025, orang di rumah-rumah makin jarang ada pengajian masjid taklim. Karena kenapa? Apakah guru kurang? Tidak. Karena kepedulian kita terhadap Al-Quran. Ustadznya banyak, gurunya banyak, cuman muridnya pada nggak mau ngaji. Muridnya nggak ada, anak-anaknya nggak mau ada ngaji. Kenapa? Karena orang tuanya nggak punya niat mengenalkan Al-Quran. Khuluquhul Quran. Kalau kita merayakan maulidnya Nabi besar Muhammad SAW, itu adalah salah satu kegembiraan kita selaku umat. Yang terpenting adalah ini awalnya, bahwa Al-Quran Allah turunkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW sebagai pedoman hudal linnas, sebagai pedoman kita hidup di dunia ini. Bahwa Rasulullah SAW memiliki sifat yang mulia ada di Al-Quran. Nah, oleh karena itu bagaimana solusinya kita nih kampung Pejaten Barat supaya kembali Al-Quran dicintai, kembali anak-anak kita demen ama Al-Quran adalah ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga diri kita. Diri kita ini siapa? Diri kita. Wa ahlikum, keluarga kita, baik muslimin dan muslimat. Dari apa? Dari api neraka. Terhindar dari jauhnya ridho, terhindar daripada apinya neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu mengenalkan Al-Quran. Nah, oleh karena itu Rasulullah SAW setidaknya apa yang kita harus miliki, apa yang harus kita cintai kepada baginda Rasulullah SAW. Di dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau ya Muhammad sebagai rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu bukan hanya untuk umat Islam saja, tapi seluruh umat. Coba bayangin di kampung kita. Di kampung kita mayoritas muslim, alhamdulillah aman-aman aja. Karena kenapa? Islam rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin untuk keseluruhan umat itu adalah kebahagiaan fid dunya wal akhirah.